boleh disampaikan apa yang Axel hadapi, tantangan seperti apa ketika Axel harus terjun langsung jadi bagian untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di sana? Yang pertama kali saya hadapi pas masih di pesawat udah pasti ngelihat lahan botak, turun-turun lahan sawit. Masalah apa yang saya lihat di sana, jujur Kak, saya bukan orang yang di-lead dengan emosi, saya di-lead dengan logika. Jadi mungkin cukup sulit untuk saya bisa ngeluarin air mata. Cuma kalau masalah kemanusiaan, logika dan emosi itu semua berjalan dengan bersamaan gitu ya. Dengan contoh, kenapa sih apa yang membuat saya memulai mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman di Sumatera? Sesimpel karena waktu itu berita udah mulai banyak, yang dimana berita itu yang sampai ke kita teman-teman di Jakarta juga itu sebenarnya telat, karena mereka kan nggak ada koneksi di sana. Saat berita mulai banyak, yang saya lakukan pertama itu adalah ngecek teman dekat saya. Kalau ada yang tahu kreator di Aceh namanya Abdi Maulana. Ya, Abdi Maulana saya telepon. Gimana kabar? Itu bener gak berita separah itu? Yang ada video keluarga di atas atap, minta tolong, dan sebagainya. Dia bilang bener. Ngomong sambil gemeteran, terus dia kasih tahu ke saya nggak bisa kontak orang tua saya, Dia nggak bisa kontak orang tuanya, dia teman dekat saya. Content creator juga. Dari situ, apa yang bisa saya perbuat untuk menolong dia dan orang-orang di sana? Sesimpel itu. Dan yang saya punya adalah platform. Platform yang cukup punya masa. Untuk mungkin saya berharap bisa membantu teman-teman di Sumatera. Mulailah saya menggalang dana dan sebagainya. Mungkin nggak banyak kekumpulnya waktu itu, masih target saya bahkan waktu itu pesimis 50 juta. Ya kalau dibandingin sama yang Ferry, respectfully, dia udah sampai 10 miliar itu sangat kecil. Tapi ternyata sampai detik ini masih nambah terus dan udah mau 1 miliar. Karena dana yang kekumpul itu banyak banget dan masyarakat di luar Sumatera ini sangat antusias untuk membantu teman-teman di Sumatera. Saya memiliki rasa tanggung jawab di mana saya harus mendokumentasikan secara transparan uang ini dialokasikan kemana. Dari situlah Kak Sarah, Kak Fahri membantu saya untuk menyalurkan dananya, mendistribusikan ke teman-teman di Sumatera. Saya tahu dan saya memantau bahwa tantangan teman-teman ini juga nggak mudah ya. Ada yang kemudian harus berjibaku dengan fitnah, dianggap pencitraan, itu banyak juga. Bagaimana? Itu betul. Ada banyak ya serangan-serangan kayak ntar uang dana yang dikumpulkan juga dikorupsiin, ya kan? Ntar juga masuk kantong jadi iPhone 17 Pro Max izin gitu kan. Gimana ya, ini kok gue jadi diserang, nggak peduli Kak. Oke, apa yang dilempar ke saya olah ya sebagai maksudnya sebagai pekerjaan saya itu adalah di dunia kreatif gitu. Saya olah gimana caranya saya mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu teman-teman di Sumatera. Sampai dengan malam ini, apa yang ingin Axel sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada pemerintah atau pada teman-teman yang ada di sini setelah Axel melihat langsung seperti apa situasinya di lapangan? Pertama ini, mungkin narasi sekarang yang terbentuk itu adalah di mana pemerintah dan masyarakat itu saling tunjuk-tunjukkan. Ya kan? Yaelah cuma segitu, kita juga bisa gitu. Mana nih lu nggak kerja. Jadinya tunjuk-tunjukkan. Perlu diingat, saat kita tunjuk-tunjukkan, ada yang mati kelaparan. Tiap waktu itu berharga buat mereka yang ada di Sumatera sekarang. Dan sekarang ini kita bukan sedang melawan pemerintah atau pemerintah melawan kita. Tapi kita sedang melawan kepunahan. Karena buat kalian yang nggak tahu, ya datanya itu udah dilapor sama BNPB. Kalau misalkan tren bencana alam tiap tahunnya itu meningkat drastis. Apakah ini takdir? Tidak. Ada kaitannya dengan kerusakan alam yang terjadi, gitu. Jadi daripada kita sibuk mikirin spotlightnya di mana ya, siapa yang harus jadi pahlawan yang menolong Aceh ya, lebih baik kita fokus melawan kepunahan. Untuk pemerintah, PR-nya, kalau misalkan ada kritik dari rakyat, diterimalah sebagai evaluasi. Dan untuk masyarakat, kalau ada kesalahan dari pemerintah kita, kritik yang membangun. Ingat, saya tahu kita semua emosi dengan apa yang terjadi. Banyak emosi-emosi yang tercampur aduk itu udah pasti. Tapi ingat, kita di sini bareng-bareng melawan kerusakan alam, melawan kepunahan. Jangan sampai lupa sama itu. Tepuk tangan untuk Axel sebagai apresiasi ya buat teman-teman yang luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.